ketaatan yang wajib atau yang sunnah. Faktor utama yang membuat seseorang melakukan kemaksiatan atau hal-hal yang makruh, kalau kita renungkan, kita akan dapati faktor utamanya 3 hal. Satu, bisikan syaitan. Kedua, syahwat. Yang ketiga, lingkungan. Ya kan? Baik. Orang yang itu kita bakal dapetin tuh bisikan-bisikan syaitan dari mana? Kalau kita merenung, tuh kita akan dapetin tuh lintasan-lintasan pikiran terlintas di pikiran kita. Yang berbunyi, oh ngapain? Sholat, tar dulu, undur dulu, masih enak lebahan. Ya kan? Lintasan-lintasan pikiran, entar deh, ya, waktu juga masih panjang. Lintasan pikiran, apa sih namanya, lo mau ngapain sedekah, ntar duit lo habis. Tuh lintasan-lintasan pikiran semacam itu. Tahu gak, itu bukan sekedar lintasan pikiran, itulah bisikan-bisikan syaitan yang dibisikkan kepada kita. Awal mulanya adalah bisikan syaitan, namun lama kelamaan hati pikiran kita terprogram dengan itu, ya, karena udah terbiasa dengan lintasan-lintasan pikiran semacam itu terbangun. Paham? Tapi awal mulanya itu adalah bisikan-bisikan syaitan dan tipu daya. Contoh yang lain tipu dayanya apa tahu? Tipu dayanya syaitan. Kadang syaitan nggak membisikkan kita untuk apa, meninggalkan ketaatan, tapi dengan cara tipu muslihat. Waduh, hebat ini. Bagaimana tuh tipu muslihatnya? Dibisikkan ketika kita hadir majelis kayak begini nih, kan timbul semangat di hati kita. Syaitan tahu nih, ini semangat nih, gue pasti kalah. Ya udah, katanya syaitan, gini aja deh, gue kalahin dia dengan cara apa? Ya, ibaratnya tuh kalau orang bela diri itu lumpuhkan musuh dengan kekuatan musuh itu sendiri. Ya, bahasanya gitu. Bagaimana? Dia lagi semangat, biar dia jor-joran dalam ibadah. Bagaimana? Dibisikkan sama syaitan, lu kan udah denger nih Habib ngomong nih, lagi semangat, ayo bikin taat yang banyak. Dia mulai sekaligus 2 jam sebelum subuh kamu bangun. Entar Ramadan baca Quran sehari 10 juz, jadi lo hatam 3 hari sekali hatam Quran, kayak orang-orang wali-wali yang besar tuh. Dibisikin sama syaitan, ya, panjang lebar, dibikin kita tuh habis-habisan. Syaitan tahu kamu nggak bakal bertahan lama kalau kayak begini. Paham? Kan suka terlintas, kita semangat sampai kita keluarin semuanya 2 hari habis. Itu hasil muslihatnya syaitan. Itulah tipu dayanya syaitan, dan itu salah satu dari faktor utama seseorang mengabaikan kewajibannya, ya, terjerumus di dalam kemaksiatannya, adalah bisikan syaitan. Nah, sebagai dukungan Allah untuk hamba-hamba Allah di bulan suci Ramadan, sebagai dukungan dari Allah Ta'ala, tahu apa? Syaitan diikat, dibelenggu, dibuang ke laut. Ibarat simulator tuh, kalau terbang, ya pesawat, gunungnya nggak ada dulu, ya, baru pertama terbang itu dihadapin sama apa namanya, liku-liku gunungnya, bisa nabrak, gitu. Jadi dalam simulator ini, bulan Ramadan ini kita dijadikan oleh Allah, dibantu untuk jadi orang bertakwa. Syaitan ditiadakan dulu, diikat, buang ke laut. Itu satu. Jadi faktor utamanya, yang pertama nih, syaitan dikunci oleh Allah. Yang kedua apa? Syahwat. Syahwat kita. Syahwat itu kan kenikmatan yang kita rasakan di dalam na'udzubillah kemaksiatan. Kita merasakan keledatan itu, kenyamanan di dalam males-malesan. Udah mager, rebahan enak, mau ngapain, bangun sholat jamaah, aduh capek, ngantuk. Itu kan syahwat, bagian daripada syahwat. Kita nikmatin tuh hal-hal semacam itu. Kita menikmati pengabaian
akan perintah Allah, kita menikmati penyimpangan, ya, merasa nyaman, merasa asyik dengan itu semua, itu bagian dari syahwat. Dan bagaimana kita ingin merasakan kenyamanan yang lebih lagi, itu bagian dari syahwat, ya. Nah itu yang sering ketika dia menguat, wah, apapun diterjang demi melampiaskan syahwatnya. Syahwat bukan hanya sekedar kemaluan, banyak hal, dorongan, ambisi, itu syahwat. Nah itulah faktor kedua yang membuat seseorang mengabaikan kewajiban, ketaatan, dan terjerumus di dalam kemaksiatan dan larangan. Nah, baik. Nah, di bulan suci Ramadan, syahwat pun diredam oleh Allah Ta'ala dengan cara apa? Puasa. Emang puasa bisa meredam syahwat? Iya. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bilang di dalam hadisnya, beliau katakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, wahai para pemuda, dipanggil oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para pemuda, barang siapa, ya, di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk al-ba'ah. Al-ba'ah itu kalau bahasa halusnya, ya, pernikahan, tapi sebenarnya itu kalimat al-ba'ah adalah hubungan ranjang. Makanya ditujukan pembicaraan kepada para pemuda yang memiliki nafsu, syahwat, ya, kecenderungan apa namanya, hasrat seksual, ya. Ada kalimat al-ba'ah, ya. Maka hendaknya menikah, kata Rasulullah. Hendaknya dia menikah. Namun, ya, yang barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa itu dapat mengendalikan baginya syahwatnya. Al-wija tuh, ya, apa namanya, benteng yang kuat yang meredam, menghalangi nafsunya. Artinya apa? Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di antara manfaat puasa adalah meredam nafsu dan syahwat, sekalipun tidak 100% terkekang atau keredam, tetapi sebagian dari nafsu atau syahwat itu teredam dengan puasa. Nah, terkadang tuh timbul pertanyaan, kita puasa tapi syahwat makin besar aja malah. Nah, masalahnya kamu puasanya benar gak? Gitu. Kalau kamu puasanya sahurnya makan seabrek, begitu buka puasa, ya, godok punya sarapan, makan siang, nyemilnya sore, kopinya sama malamnya, ya nggak ngaruh apa-apa itu, ya kan, cuman robah pola makan doang, pola waktu makan, itu nggak ngaruh apa-apa. Terus ditambah lagi selama apa namanya dia berpuasa, dia nggak jaga matanya, ya ini nggak ngaruh. Tapi ketika dia berpuasa benar, dari segi makan dia kurangin, dari segi mata dia jaga, itu bakal berpengaruh, ya, sangat besar, pada seharusnya sangat besar, ya, di dalam meredam nafsu dan syahwatnya. Nah, intinya seperti itu, bahwasanya di antara dukungan Allah dengan puasa, nafsu, syahwat diredam. Itu faktor kedua. Faktor ketiga, lingkungan. Kita akan dapati dukungan dari Allah Ta'ala bulan suci Ramadan, lingkungan sangat-sangat mendukung. Alhamdulillah, kita hidup di Indonesia, di hampir seluruh negeri kaum muslimin, bahkan di negeri non muslim pun, di beberapa negeri, ya, di bulan suci Ramadan itu sangat mendukung
hamba-hamba Allah untuk bertakwa kepada Allah. Iya kan? Kita akan